Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotaan Saudari Sariatul Fitri dengan NIM 021 dan saya sendiri Nurul Iza dengan NIM 024. Di sini kami akan mempresentasikan materi penerapan listrik statis pada kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Poin pembahasannya yaitu konsep dasar, gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, kelistrikan pada saraf manusia, dan kelistrikan pada hewan. Langsung saja kita ke materinya. Saya persilahkan kepada Saudari Sariatul untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Nurul Iza. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar dari listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak gejala-gejala yang merupakan gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Contohnya, yang pertama itu adalah petir. Petir merupakan salah satu contoh listrik statis karena adanya loncatan elektron yang terjadi pada awan dan bumi. Contoh yang kedua adalah balon yang digosokkan pada rambut. Balon yang digosokkan pada rambut nantinya jika balonnya ditarik ke atas, maka rambut yang tadinya digosokkan itu juga akan tertarik ke atas. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan listrik statis itu adalah gejala-gejala benda, contohnya seperti petir. Yang kedua adalah kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Yang ketiga, listrik statis terjadi gara-gara ketidakseimbangan muatan listrik. Muatan listrik ini disusun oleh atom. Atom diartikan sebagai unit terkecil penyusun materi. Bentuk atom dapat dilihat seperti gambar di bagian tengah tersebut. Atom tersusun atas 3 bagian, yaitu neutron, proton, dan elektron. Proton dikenal sebagai muatan netral, yang berwarna kuning yang berada di bagian tengah. Sedangkan proton yang berwarna merah itu dikenal dengan muatan positif. Sedangkan elektron adalah muatan negatif yang berada di kulit inti atom. Proton ini bergerak mengelilingi inti atom dan beredar di bagian kulit atom. Elektron ini dapat berpindah-pindah. Perpindahan ini dapat menyebabkan adanya muatan positif dan muatan negatif. Sedangkan jika neutron dan proton itu digabungkan akan membentuk inti atom. Kesimpulannya, pada dasarnya setiap benda yang ada di lingkungan sekitar kita memiliki jumlah elektron dan jumlah proton yang sama atau dalam posisi netral. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai contoh penggaris yang digosokkan pada rambut. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan perpindahan elektron dari salah satu unsur dengan cara menggosokkan rambut dengan penggaris. Untuk memudahkan cara memahami elektron yang akan berpindah, para ilmuwan sudah membuatkan tabel, yaitu dikenal dengan tabel rangkaian tribolistik. Seperti tabel di bawah ini. Serta dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa elektron berpindah dari rambut ke penggaris. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah gaya listrik yang akan disampaikan oleh Nurul Iza.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Contohnya, terdapat dua contoh, yaitu contoh yang pertama, ketika benda bermuatan sesama jenis ini didekatkan, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Contoh yang kedua yaitu ketika benda yang mengalami perbedaan muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kesimpulannya yaitu jika muatan sejenis didekatkan, akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang kedua yaitu jika muatan yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Terdapat pengaruh gaya listrik yaitu muatan dan jarak. Di mana dari gambar ini muatan yang terjadi akan semakin besar. Semakin besar muatan, semakin besar gaya antar muatan. Besarnya gaya sebanding dengan besarnya muatan. Jarak. Semakin jauh jarak antara muatan, maka semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan. Gaya berbanding terbalik dengan kodrat jarak antara muatan. Bisa selanjutnya yaitu pada materi medan listrik, yaitu Saudari Sariatul Fitri. Di medan listrik. Medan listrik ini adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Yang kedua, medan listrik ini dilambangkan oleh garis-garis gaya. Dapat kita lihat di gambar yang pertama, jika muatannya negatif, maka garis-garis gayanya akan mendekati medan listrik. Sedangkan jika muatannya positif, maka garis-garis gayanya akan menjauhi medan listrik. Namun, ketika benda yang positif dan negatif didekatkan, maka gambarnya akan seperti di bagian pojok kanan atas, seperti itu. Namun, jika muatan yang sesama jenis digabungkan, maka arah panahnya akan tolak-menolak, seperti itu. Baik, langsung saja ke cara perhitungan medan listrik. Nah, di sini kelompok kami sudah memberikan gambar, yaitu jika seseorang memiliki suatu muatan yang positif dan didekatkan dengan titik P, diibaratkan dengan titik P, maka arah panahnya akan menjauhi medan itunya, menjauhi Q-nya. Seperti itu. Sedangkan jika memiliki muatan yang negatif, maka arah titik P-nya akan mendekati muatan Q-nya. Hal ini dapat dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Di mana E tersebut merupakan medan listrik, Q merupakan muatan, R adalah jarak, dan K adalah konstanta yang dilambangkan dengan 9 kali 10 N kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini jika seseorang memiliki muatan yang positif dan negatif dan positif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya adalah potensial listrik. Baik. Yang akan disampaikan oleh Nurul Izzah. Baik, terima kasih. Sekarang pada materi potensial listrik.
Potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Contohnya, proses terjadinya petir pada awan. Dapat dilihat pada gambar ini, ketika awan bergerak atau diterbangkan oleh angin, maka akan terjadi gaya gesekan pada awan dengan awan-awan lainnya, serta udara yang ada di sekitarnya. Sehingga awan jadi memiliki muatan. Sementara, contoh yang kedua ini, sementara itu bumi bermuatan netral, tapi karena muatan negatif pada awan berkumpul di bagian bawah, maka bumi yang awalnya bermuatan netral akan menarik muatan positif yang ada di bumi, ditarik menuju ke atas awan. Karena muatan negatif menarik muatan positif ketika terjadi beda potensial yang tinggi antara awan dengan bumi, maka nantinya akan terjadi loncatan elektron. Loncatan elektron ini disebut dengan sebagai petir. Petir adalah loncatan elektron yang terjadi karena adanya beda potensial antara awan dengan bumi. Potensial atau beda potensial. Di sini, jika ada seseorang memiliki dua buah benda yang bermuatan negatif dan satunya bermuatan positif, maka benda yang memiliki muatan positif akan memiliki potensial listrik yang tinggi. Semakin banyak muatan positifnya, maka semakin tinggi potensial listriknya. Sedangkan sementara benda yang memiliki muatan negatif itu akan memiliki potensial listrik rendah. Semakin banyak muatan negatifnya, maka semakin rendah potensial listriknya. Ketika benda bermuatan negatif dan muatan positif digabungkan, maka nanti akan terjadi perpindahan elektron dari yang bermuatan negatif berpindah ke muatan positif. Beda potensial. Dalam perpindahan elektron ini akan membutuhkan usaha dan energi. Arti beda potensial listrik yaitu besar energi listrik yang dibutuhkan untuk memisahkan muatan. Yang kedua yaitu kalau dilihat dari persamaan rumus, beda potensial listrik adalah beda potensial listrik, besar energi listrik dibutuhkan untuk memindahkan muatan. Selanjutnya kepada Saudari Sariatul untuk materi kelistrikan pada saraf manusia. Baik, terima kasih. Kelistrikan pada saraf manusia. Di sini manusia memiliki 5 alat indera. Yang pertama, mata untuk melihat. Yang kedua, hidung untuk mencium aroma. Yang ketiga, yaitu lidah untuk mengecap rasa. Yang keempat adalah telinga untuk mendengar. Dan yang terakhir adalah kulit untuk meraba atau merangsang. Kulit yang paling sensitif untuk meraba itu tepatnya ada di bagian telapak tangan. Semua informasi yang ada pada alat indera akan dikirim menuju otak dan dalam bentuk sinyal-sinyal yang disebut sebagai impuls. Pada otak, impuls tersebut akan dibaca dan diarti hidung mencium aroma tersebut menjadi sinyal yang disebut dengan impuls. Impuls adalah impuls tersebut akan dikirimkan oleh otak. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya ulangi. Contohnya di sini adalah hidung yang mencium aroma. Bau tersebut akan diubah di sinyal-sinyal yang disebut dengan impuls. Impuls dikirimkan ke otak sehingga otak nantinya akan membacanya sebagai bau tidak sedap atau bau busuk, aroma harum atau bau benda tertentu. Dari otak akan menentukan tindakan apa yang akan diambil. Misalnya hidung mencium aroma yang tidak sedap,
Ketika hal tersebut terjadi, maka nantinya otak akan menentukan tindakan yang akan diambil oleh organ lainnya. Seperti misalnya menutup hidung menggunakan tangan. Dari otak tersebut akan dikirim juga sebagai impuls dari ke bagian saraf otot tangan untuk menutup hidung. Perpindahan ini terjadi karena jaringan saraf. Saya lanjutkan materi selanjutnya adalah pada jaringan saraf. Jaringan saraf pada manusia ini terdapat di seluruh bagian tubuh, kecuali pada rambut dan pada ujung kuku. Fungsi umum jaringan saraf itu adalah alat penghubung tubuh dengan dunia luar melalui indera, contohnya mencium bau. Yang kedua adalah alat pengatur atau pengendali tanggapan terhadap dan psikis, misalnya hidung ketika tidak sedar. Yang mengatur dan kerja organ jantung, yaitu berdetak sendirinya, makan kinerja dari jaringan saraf. Jaringan saraf di sini adalah sel saraf neutron. Bagian-bagian dari sel saraf neutron itu adalah dendrit, dendrit ini berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Badan sel adalah menghubungkan dan meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Akson merupakan yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya seperti otot dan sel kelenjar. Yang keempat adalah sinapsis. Sinapsis ini berfungsi menghubungkan antara ujung akson, sel saraf, dan dendrit sel saraf lainnya. Yang kelima adalah selubung myelin. Ini berfungsi melindungi akson, memberi nutrisi, dan mempercepat impuls saraf. Yang terakhir adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah tempat terjadinya pertukaran listrik di membran sel saraf. Selanjutnya, jenis sel saraf berdasarkan fungsinya itu ada 3, yaitu sel saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Yang pertama adalah saraf sensorik atau afferent. Saraf yang sensorik ini adalah saraf yang mengirimkan sinyal sensorik dari respon alat indera menuju saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Contohnya itu seperti hidung mencium bau, tangan terkena api, telinga mendengar suara bising, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saraf motorik atau efferent. Saraf efferent ini adalah saraf yang mengirimkan impuls motorik dari saraf pusat, otak, atau sumsum tulang belakang menuju otot dan kelenjar. Contohnya, tangan menutup hidung karena mendengar bau busuk atau tangan tersentak karena terkena api. Yang ketiga adalah saraf penghubung atau interneuron. Saraf penghubung ini yang menghubungkan saraf yang satu dengan sel saraf lainnya seperti otak dan sumsum tulang belakang. Baik, selanjutnya. Jenis gerak berdasarkan perambatan impuls dan saraf itu dibagi menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak tidak sadar. Gerak sadar merupakan tangan. Maksudnya, jika kita ingin mencari barang, maka mata kita akan melihat. Dari mata itu akan diimpulsif menuju otak. Otak akan mentransfer
impuls tersebut menuju saraf motorik dan pada otot, sehingga tangan akan mengambil barang tersebut yang gerak tidak sadar refleks. Ketika tangan kita terkena api, maka saraf sensoriknya akan memberikan sinyal-sinyal pada sumsum tulang belakang, dan sel pada sumsum tulang belakang tersebut akan memberikan impuls pada saraf motorik sehingga membuat tangan kita tersentak ketika terkena api. Baik, untuk selanjutnya kelistrikan pada saraf manusia lanjutkan oleh silahkan. Baik, kelistrikan pada saraf manusia. Tegangan beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Salah satu contoh kelistrikan dalam tubuh adalah perjalanan impuls saraf menuju ke efektor atau otot sangat cepat karena proses kelistrikan saraf. Tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion menyebabkan muatan negatif di dalam tubuh manusia adalah Ci, sedangkan adalah Ca2+. Salah satu peristiwa fisiologi yang penyebab muatan positif menggunakan gejala kelistrikan di dalam tubuh manusia adalah penghantar impuls saraf. Unit struktural dari sistem saraf adalah sel saraf atau disebut neuron. Neuron tersusun dari badan sel dan uluran-uluran yang keluar dari badan sel. Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya karena terdapat pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika terdapat rangsangan dari neurotransmitter. Selanjutnya, hewan-hewan penghasil listrik. Di mana seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsangan dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi oleh listrik yang sangat kuat. Terdapat 3 contoh hewan, yaitu hewan yang pertama yaitu ikan belalai gajah, di mana ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus. Ikan disusun oleh ribuan elektroplex pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplex merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Maaf, karena rekan saya terkendala sinyal, saya lanjutkan presentasinya mengenai ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tenaga listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Yang terakhir adalah hiu kepala martil. Hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik sehingga setengah miliar volt. Hiu kepala martil ini biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak